Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera mulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah pada Minggu tanggal 21 Mei 2023 di Jemaat Gereja Pauk Dasana Indah. Dan pagi hari ini kita menggunakan tata ibadah model 3. Demikian penjelasan tata ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita konsentrasikan diri kita masing-masing untuk bersatu kita masuk dalam persekutuan. Biarlah hati dan pikiran kita hanya tertuju pada hadirat Bapa di surga, agar kita dapat berbakti dengan tulus dan benar dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Jemaat Tuhan, mari kita sembah dan agungkan Tuhan kita yang begitu setia memperhatikan kita, dan dengan sepenuh hati kita naikkan pujian baginya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460, bait pertama dan bait yang ketiga, Jika Jiwaku Berdoa. Tuhanku,
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dengarlah nats pembimbing dalam minggu ini yang diambil dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-26 yang berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kebenaran, dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikian nats pembimbing dalam ibadah minggu ini. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453, bait pertama hingga bait yang kedua, Yesus kawan yang sejati. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati, marilah kita mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, jika Engkau mengingat-ingat akan dosa dan kesalahan kami, siapakah yang dapat bertahan? Kami mengakui sering kami lalai,
Tak jarang kami pun menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati-Mu ya Tuhan, melalui pikiran, perkataan, serta perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami dengan kasih setia-Mu ya Bapa. Pimpin dan baharuilah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar kami boleh dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 38, bait pertama hingga bait yang kedua. Dosa dunia, hapuslah. Bagi saudara-saudara yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah Allah sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Demikian berita anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Pujilah Juru Selamat.
Juru selamat pada salib, dosa dihapusnya, urung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Untuk petunjuk hidup baru, saya mengundang jemaat berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama pada ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya mekar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudaraku, di dalam Tuhan Yesus Kristus kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, Jemaat Pouk Dasana Indah. Hari ini kami boleh hadir karena kami rindu hidup di dalam persekutuan. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, agar kami mampu memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Dan selanjutnya ketika kami kembali Tuhan, kami akan wujud nyatakan dalam hidup kami setiap hari. Jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan berkati. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan berkati, agar hamba mampu menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar dan merenungkannya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab Yohanes 17 ayat 1 sampai 11.
Yohanes 17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Jika kita sudah mendapatkannya, kita akan bersama-sama membaca secara berbalasan. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Ayat yang pertama akan dibaca oleh pelayan firman, selanjutnya kedua dan ketiga kita akan bergantian membacanya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oleh sebab itu, iya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat yang ke-11 bersama-sama. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yang namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Saya percaya kita ada di dalam persekutuan ini semata-mata karena panggilan hati kita untuk mau hidup di dalam persekutuan, untuk selalu mau hidup di dalam doa bersama jemaat. Oleh karena itu, saya tahu ada sukacita besar yang kita nikmati pada hari ini, walaupun kita tidak bisa hindari setiap persoalan-persoalan hidup. Oleh karena itu di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita telah baca bersama, kita akan renungkan bersama dan akan menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya. Kalau tema yang ada, doa Yesus untuk murid-muridnya. Saudara-saudaraku, berbicara tentang doa, saya tidak akan uraikan lagi apa itu doa, karena saya dan saudara-saudara jemaat selalu berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, bisa kita analisa arti dan makna dari doa yang sesungguhnya. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, berarti kita berdoa, berarti kita berkomunikasi kepada Tuhan. Kalau orang-orang Kristen yang mengimani Yesus adalah sumber hidup, dia mau katakan doa itu adalah napas kehidupanku.
Oleh karena itu ketika kita mengerti dan katakan bahwa doa adalah napas kehidupan, tidak sedetik pun kita mau lewatkan. Kita berdoa kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku, dalam bacaan ini mau menjelaskan kepada kita, dan tadi sudah sangat jelas bahwa doa ini adalah doa Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus ditangkap. Ya. Di dalam Injil lain, Matius, Markus, Lukas itu tidak dijelaskan di sini. Dan kalau hanya kita sepintas membaca dari judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya, sebenarnya kita tidak akan paham situasi dan kondisinya di mana Yesus berdoa. Karena di dalam kitab Injil lain itu tidak ada ditulis. Ada ditulis tetapi dituliskan di Taman Getsemani. Di dalam Injil Yohanes itu tidak ada. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini atau doa Yesus ini, ketika Yesus berada di Taman Getsemani berdoa bersama beberapa murid yang ikut serta ketika hari-hari terakhir Yesus. Dan doa ini begitu panjang saudara-saudara, ya. Begitu panjang doa Yesus. Dia berdoa untuk siapa? Tadi dikatakan bukan untuk dunia, tetapi untuk murid-muridku, untuk orang-orang yang percaya, dan sebagian untuk orang Yahudi yang setia dan mengenal Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam Injil lain Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Tetapi ini dia tidak ajarkan, tetapi justru Yesus berdoa sendiri. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu bagaimana situasi dan kondisi murid-murid Yesus pada saat itu ketika dia harus tinggalkan. Ketika dia harus tinggalkan. Ternyata murid-murid Yesus pada waktu itu ada dalam tekanan. Ada di dalam duka cita karena hari-hari terakhir Yesus bersama dengan mereka. Yesus gelisah, kira-kira ketika kalau saya tinggalkan murid Yesus apa yang terjadi? Apakah mereka harus tetap setia kepada Tuhan, kepada saya, kepada Allah Bapa? Ataukah mereka harus tercerai-berai? Yesus berpikir. Oleh karena itu Yesus mendoakan. Dia katakan, Bapa, biarkanlah mereka menjadi satu, sama seperti saya, sama seperti Yesus, satu dengan Bapa. Ada kekuatan yang Yesus sampaikan di dalam doa untuk murid-muridnya pada waktu itu, saudara-saudara. Agar murid-muridnya tidak tersesat ketika ditinggalkan Yesus. Karena waktunya semakin mendekat. Padahal ketika Yesus berdoa dan murid-muridnya ada di Taman Getsemani pada waktu itu, murid-muridnya tidak mendengarkan apa yang Yesus sampaikan karena mereka sedang tertidur. Mereka lelah. Tetapi di dalam kitab Injil ini dikatakan, kenapa kamu tidur? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga untuk diriku? Di dalam Yohanes memang tidak ada. Rasul Yohanes hanya menekankan di situ betapa pentingnya doa dalam kehidupan kita. Karena Yesus sendiri telah berdoa untuk kita. Yesus juga menyatakan bagaimana hidupnya kepada Allah Bapa, melaporkan segala sesuatu yang sudah dilakukan oleh Yesus bersama murid-muridnya. Seperti kita kalau dikasih tugas saudara-saudara, tolong kerjakan A, B, C, dan D. Ketika kita sudah selesai, kita laporkan, Pak, pekerjaan sudah selesai. Yesus seperti itu. Menyampaikan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus bersama murid-muridnya kepada Bapa di sorga. Ayatnya yang ke-11, saudara-saudaraku. Dan aku tidak ada lagi, ayat yang ke-10 naik. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka tidak ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Saudara-saudaraku, ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, dia meminta Bapa di sorga untuk bersama dengan murid-muridnya. Itu adalah permohonan saudara-saudaraku yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapaknya di sorga.
Mau menyampaikan, Bapa permuliakanlah aku. Ya. Jangan tinggalkan orang-orang yang sudah percaya yang bersama-sama denganku. Karena itu adalah milikku. Seperti Bapa adalah memilikiku. Ya. Luar biasa saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada ungkapan sesuatu hal yang membawa, ya, kalau kita merenungkan, yang membawa kita bisa mengerti begitu pentingnya doa dalam kehidupan orang percaya. Selalu mengingatkan kembali kepada kita. Tetapi terkadang saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita hanya tahu kata berdoa. Kita hanya bisa mengatakan, mari kita terus tekun dalam doa. Tetapi kita tidak mampu melakukan doa itu. Bahkan sehari kalau saya tanyakan siapa yang setiap hari berdoa, mungkin masih akan ada yang tidak angkat tangan karena tidak berdoa. Sangat disayangkan saudara-saudara. Apakah kita kecewa dengan doa yang selama ini kita sampaikan tidak dijawab dengan Tuhan, dari Tuhan? Apakah kita merasa Tuhan jauh dalam perjalanan hidup kita ketika saya berdoa misalnya untuk anak saya yang berhasil dan tidak berhasil? Ngapain berdoa? Terkadang itu yang melatar belakangi perjalanan kehidupan kita saudara-saudara. Karena terkadang apa yang kita minta kepada Tuhan tidak dijawab. Maka ada rasa kecewa di dalam hati kita. Sehingga timbul pertanyaan bahkan perkataan kita, kenapa harus berdoa? Toh Tuhan juga tidak jawab doaku. Tidak saudara-saudara. Yesus lebih dahulu mendoakan kita. Yesus lebih dahulu berdoa kepada Bapa di sorga, Allah Bapa di sorga hadir dalam perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan kehidupan jemaat. Sudah 2 hari, Jemaat Pauk Dasana Indah melaksanakan mengingat kembali peristiwa beberapa 2000 tahun yang lalu yang dinyatakan oleh Allah dalam perjalanan hidup yang harus digenapi oleh Yesus. Yesus penantian turunnya Roh Kudus. Sudah 2 malam saudara-saudara. Apa yang dilakukan? Yaitu bersekutu di dalam doa. Kita terus berdoa saudara-saudaraku. Apa yang kita doakan? Ya kehidupan jemaat. Kehidupan jemaat dalam penantian datangnya Yesus yang kedua kali, yang datangnya seperti pencuri, kita tidak tahu kapan. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa hidup kuat di dalam persekutuan kalau kita tidak mampu hadir di dalam doa bersama? Memang saudara-saudaraku, ketika 10 hari ke depan kita akan lakukan itu membutuhkan waktu dan pengorbanan. Waktu dan pengorbanan. Saya tahu bagaimana aktivitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan berkat melalui pekerjaan. Saya mengerti situasi dan kondisi jemaat. Cuaca yang kurang memungkinkan terkadang membuat kita lelah, letih, bahkan kita harus sakit dan tidak bisa hadir dalam persekutuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu penting persekutuan dalam kehidupan kekristenan kita. Karena persekutuan bisa membawa kekuatan bagi jemaat. Dengan doa akan membawa persekutuan kuat di dalam Tuhan. Jemaat Pauk Dasana Indah akan bertumbuh. 29 Juli. Hari ulang tahun yang ke-33. Bukan waktu yang singkat saudara-saudara. Tetapi karena buah doa jemaat. Kita akan terus berdoa saudara-saudara. Agar kita bisa menikmati hari yang terindah buat gereja Pauk Dasana Indah. Untuk kita bisa menyadari bahwa memang karena kami berdoa. Kami bergandengan tangan berdoa untuk kekuatan jemaat ini. Saya tahu saudara-saudaraku. Banyak bercerita, ketua jemaat sudah sampaikan, pembangunan gereja ini begitu membutuhkan banyak segala sesuatu sehingga sampai pada hari ini. Persoalan silih berganti, masalah-masalah dari majelis ke majelis dengan jemaat, banyak saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, karena doa.
Puji Tuhan karena persekutuan. Sehingga jemaat Pouk Dasana Indah akan menikmati usia 1 tahun lagi menjadi 33. Pertanyaannya, apakah kita akan berhenti berdoa dan bersekutu? Tentu tidak. Persekutuan di dalam doa akan terus terjalin saudara-saudara sampai kapanpun. Kalau firman Tuhan katakan, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Bahkan kita akan selalu hidup di dalam persekutuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita sungguh luar biasa. Di mana doa Yesus dengan kesaksian bahwa ia telah mengingat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepadanya ketika kasih Allah Bapa memberikan kelayakan kepada manusia untuk diselamatkan melalui pengorbanan Yesus. Kita ingat saudara-saudaraku, bagaimana pengorbanan Yesus untuk kita. Kita ingat saudara-saudaraku, kita renungkan bersama-sama. Jika sampai pada hari ini kita ada bukan karena kita kuat dan mampu menjalani hidup ini, bukan saudara-saudara. Tetapi karena Tuhan mencintai saya dan saudara-saudara. Karena Tuhan ingin kita hidup di dalam persekutuan bersama. Oleh karena itu yang menjadi harapan kita saudara-saudaraku, di tengah-tengah persekutuan kita jemaat Pouk Dasana Indah. Kalau di masa-masa penantian sudah 2 hari ada penekanan di dalamnya, yaitu tekun di dalam doa. Tekun di dalam doa. Karena itu kekuatan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau biasanya di era modern seperti sekarang ini, kita tinggal menggunakan HP untuk berdoa. Orang yang sakit dimanapun kita bisa doakan lewat HP. Tetapi begitu berbeda saudara-saudaraku ketika kita berdoa di dalam persekutuan bersama. Beda saudara-saudara. Ada kekuatan yang keluar dari hati kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mampu berdoa bersama seperti sekarang ini. Apalagi di WA-nya pesan cepat sembuh ya. Sehat-sehat ya di sana, stop. Tetapi ketika kita ada di dalam persekutuan, kekuatan itu kita rasakan, kita berbagi bersama dengan orang yang ada di dalam persekutuan itu, kita berdoa. Ada perbedaan saudara-saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus membuktikan kuasa doa sangat besar dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu sebagai orang-orang yang dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan sampai pada hari ini, ada satu pesan firman Tuhan yang harus kita teruskan kepada semua orang untuk menjadi perenungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagaimana Yesus berdoa kepada Bapanya, mengharuskan kita juga untuk berdoa kepada Bapa di surga. Mengingatkan kembali kepada kita, walaupun doa Bapa kami itu sudah di luar pikiran kita, kita sudah hafal, tetapi mari kita maknai lagi doa itu. Apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Karena kita tidak hanya menyampaikan apa yang kita mau, tetapi sebaliknya, kita memahami apa yang Yesus mau dalam hidup ini. Saya mengajak kita bersama-sama untuk selalu bertekun di dalam doa. Karena doa begitu besar kuasanya dalam hidup ini. Percayalah saudara-saudaraku, apa yang sudah dikaryakan Yesus dalam hidup ini. Apa yang sudah dinyatakan Yesus melalui kehidupannya bersama murid-muridnya pada waktu itu berdoa di Taman Getsemani. Percaya, doa itu juga untuk kita sebagai orang-orang percaya, untuk kita sebagai Pouk Jemaat Dasana Indah. Supaya kita kuat di dalam persekutuan dan di dalam doa. Yakinlah, percaya saudara-saudaraku, imani bahwa doa dengan benar, doa orang benar, ketika dengan yakin kita sampaikan kepada Tuhan, besar kuasanya dalam hidup ini. Dia bisa memberi apa yang kita butuhkan. Dia menjawab ketika kita mau orang yang kita kasih sembuh dari sakit. Bahkan lebih daripada itu tuh, saudara-saudara. Ketika kita berdoa dan meminta kepada Tuhan,
berkatnya juga terus menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati dan akan memampukan kita untuk terus berkarya dalam hidup ini. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 452, Naikkan Doa Tak Enggan. Saudara-saudaraku, kita akan berdoa syafaat dan doa respon kebenaran firman Tuhan, dan di akhir doa kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Allah Bapa di sorga, yang terus mengingatkan kami untuk tekun di dalam doa bersama keluarga besar Pok Dasana Indah. Mengingatkan kembali kepada kami agar tidak pernah berhenti berdoa kepada-Mu Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya ketika harus meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, ingatkan selalu kepada kami agar kami terus berdoa, terus memohon belas kasihan Tuhan dalam hidup ini, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Sehingga apa yang kami sampaikan benar-benar Tuhan adalah ungkapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini, kami mau berdoa bersama ya Tuhan, akan mendoakan kehidupan warga jemaat-Mu yang ada dalam pergumulan, baik itu ekonomi, bergumul karena pendidikan untuk anak-anak, bergumul dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan, dengan doa-doa yang kami sampaikan, dengan permohonan yang kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, mau lihat hidup kami seluruhnya. Jika ada dalam pergumulan Tuhan, tolong dan bantu mereka Tuhan. Pulihkan ekonomi warga jemaat-Mu melalui pekerjaan yang Tuhan berikan kepada jemaat. Berkati apa yang mereka lakukan Tuhan, sehingga setiap hari warga jemaat-Mu boleh menikmati indahnya karya Tuhan melalui berkat yang Tuhan beri. Anak-anak yang dalam pendidikan Tuhan, orang tua yang tidak punya biaya Tuhan cukupkan, agar anak-anak kekasih mereka boleh duduk di bangku pendidikan. Dan akhirnya apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari anak-anak kami Tuhan berhasil, karena Tuhan ada dalam hidup keluarga-keluarga kami. Yang mencari pekerjaan juga Tuhan buka pintu berkat melalui pekerjaan, melalui keahlian mereka, sehingga dengan tuntunan Tuhan dalam pencarian pekerjaan mereka tidak akan sia-sia, tetapi menemukan jawaban, menemukan pekerjaan yang tentunya mereka imani bersumber daripada Tuhan. Yang mencari pasangan hidup juga Tuhan berkati. Berikan yang terbaik bagi orang-orang yang sedang dan sementara mencari pasangan hidup. Kami juga berdoa untuk lansia,
janda, duda, yatim piatu, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, mereka ada dalam pergumulan karena hal-hal itu. Oleh karena itu jangan biarkan mereka merasa sendiri dalam menjalani hidup ini Tuhan. Tetapi biarlah mereka tetap satu di dalam doa dan merasakan bahwa Tuhan ada dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka menjalani hidup ini, mereka berjalan bersama Tuhan melalui sukacita dan ungkapan syukur dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sakit dalam pemulihan. Yang sakit Ibu Wahyu Manani, vertigo yang boleh dialami beberapa hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan bersama dan memberkati, menjaga keluar masuk dari Ibu Wahyu Mahanani. Apapun yang diusahakan dalam proses penyembuhan Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan, tetapi akan bersama dan memberkatinya sehingga dia, Ibu kekasih, boleh mendapatkan kesembuhan. Begitu juga anak Wilona dan Jo. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan bagi kehidupan anak-anak kami Tuhan. Jika mereka dalam kelemahan, bantu mereka ya Tuhan. Biarlah dengan jamahan-Mu, anak-anak kami juga mendapatkan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Ibu Rosnauli Tondang dalam pemulihan, Penatua Sujito dalam pemulihan, Ibu Emauli Purbasilaban dalam pemulihan. Kami serahkan kehidupan mereka ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dengan sukacita walaupun dalam pemulihan mereka juga boleh hadir dalam persekutuan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada kekuatan baru yang Tuhan beri sehingga mereka bersukacita ada di dalam persekutuan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa akan sukacita yang dialami oleh warga jemaat-Mu. Sahabat, saudari, anak kekasih kami, saudari Kaila Anugrah Labiro, yang boleh berulang tahun 15 Mei yang lalu. Terima kasih Tuhan, sukacita dia boleh alami dan dia boleh rasakan. Selanjutnya biarlah dengan sukacita dan usia yang bertambah itu, saudara Kaila Labiro akan terus ada di dalam Tuhan, akan terus menyatakan ungkapan syukurnya kepada Tuhan melalui kehidupannya setiap hari. Dan jadikanlah anak kekasih Kaila Labiro menjadi lebih taat lagi kepada Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan melalui pelayanan yang dia lakukan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk program pelayanan majelis jemaat dan komisi. Yang pertama, dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, biarlah jemaat terus diingatkan kembali untuk tekun di dalam doa dan persekutuan, sehingga mereka boleh ada di dalam persekutuan setiap hari selama 10 hari Tuhan. Karena apa yang kami lakukan semata-mata kami hanya berdoa dan bersekutu karena kami percaya persekutuan Pauk Dasana Indah adalah persekutuan yang taat kepada Tuhan. Oleh karena itu biarlah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kehidupan dan pelayanan ini boleh berjalan dengan baik karena kehadiran warga jemaat-Mu dalam ibadah. Program dalam penantian hari ulang tahun jemaat-Mu tanggal 29 Juli juga Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, mungkin kami terbatas dalam materi yang akan kami persiapkan. Mungkin kami menghadapi begitu banyak pergumulan bahkan perdebatan. Tetapi satu hal yang kami tahu, kami akan merayakan ini dengan berlandaskan kasih Tuhan, dengan mengundang Roh Kudus untuk hadir di dalam acara ini. Dan akhirnya kami percaya Tuhan mau tambahkan apa yang menjadi kekurangan kami, baik majelis maupun panitia akan dibentuk nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jika ada program-program yang lain dalam kunjungan diakonia juga Tuhan berkati. Pelayanan BP Pauk, PGI, PGIW Banten, Tuhan ada dan bersama dengan mereka semua. Kami percaya Tuhan apa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu ini semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Majelis Jemaat Pauk Dasana Indah, ajar mereka untuk selalu bergandengan tangan bersama, menikmati indahnya persekutuan bersama, sehingga dalam pelayanan setiap hari boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, lebih khusus dalam mempersiapkan pesta demokrasi 2024. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati pesta demokrasi bangsa Indonesia nanti, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu yang menjadi sukacita dan permohonan kami. Tetapi hamba terbatas, hamba tidak mampu menyebutkan satu persatu apa menjadi pergumulan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tahu
apa yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami, ampuni dosa kami yang kami bawa kepadamu doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya mengajak kita semuanya untuk berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita masing-masing berkata demikian. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, naik ke surga, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mempersembahkan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 134, bait pertama hingga bait yang keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Hari baru limpah
Kita berdoa. Ungkapan syukur dan pujian kami yang kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, di dalam kebersamaan kami di Gereja Pauk Dasana Indah pada pagi ini, itu secara tulus kami naikkan kepadamu, dan kami memohon berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami yang senantiasa Engkau berikan, dan biarlah berkat Tuhan itu akan tetap kami terima dalam setiap pergerakan hidup kami. Berkat Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini, kami berikan sebagian untuk mempersembahkan persembahan kami pada saat ini. Biarlah persembahan ini kami boleh pakai untuk pelayanan kami di Gereja Pauk Dasana Indah. Ya Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan kami di mana Tuhan tempatkan kami untuk berkarya di sana. Baik itu kami sebagai karyawan, baik kami sebagai tenaga pendidik, baik kami sebagai pengusaha, atau apapun aktivitas yang kami lakukan setiap hari. Biarlah Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kegiatan kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga atas semua berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang kekasih, dimohon kesabarannya untuk mendengarkan pokok-pokok warta pada pagi hari ini. Warta jemaat ini terbit seminggu sekali dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini tanggal 21 Mei 2023 dilayani oleh Bapak Pendeta Abdi Tancikoti dan pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Pralintas HB Adang. Organis Saudara Dio Divenka, Kantoria Saudari Verina Simbolon dan Saudari Gracia Angel Adang. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kebaktian kategorial. 1. Ibadah Komisi Anak. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bertempat di gereja. Untuk ibadah Minggu depan tanggal 28 Mei 2023 pelayan litur PL adalah Kak Adel dan doa pembukaan dan penutup Ibu Irma Nusantari. Pelayan firman di kelas Bethlehem Ibu Marlis, kelas Nazaret Kak Nani, kelas Galilea Kak Ance, dan kelas Yerusalem Ibu Irma Nusantari. Pelayan musik Ibu Irma Nusantari dan Kak Rian Metekohi. Mohon perhatian orang tua untuk mempersiapkan putra-putrinya. 2. Ibadah doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Untuk semua kebaktian kategorial komisi-komisi kecuali komisi anak atau sekolah minggu dan ibadah tengah minggu ditiadakan karena bergabung dengan ibadah doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Doa dilaksanakan di gereja setiap malam dan sudah dimulai sejak di hari Jumat malam tanggal 19 Mei sampai dengan 27 Mei 2023. Pelaksanaan ibadah doa malam ini dilaksanakan pada pukul 19 atau pukul 7 malam. Khusus untuk hari Rabu tanggal 29 Mei 2023, doa akan dilaksanakan pada pukul 17 atau jam 5 sore. Mohon perhatian dan kehadiran semua jemaat dalam doa pencurahan Roh Kudus ini. Yang ketiga, telah mendaftar sebagai anggota jemaat Gereja Pauk Dasana Indah. Yang pertama, Bapak Arsen Trif
Laya dan Ibu Yeti Idaman Ernawati Hia. Anak pertama Saudara Sarah Ilona Laila, mohon maaf jika salah sebut. Dan anak kedua Yoahim Enrico Laya, asal gereja BNKP atau Benua Niha Keriso Protestan. Yang kedua adalah Bapak Yulianus Rahmat Maduwu dan Ibu Yuliani Hulu, asal gereja BNKP atau Benua Hina Keriso Protestan. Jika dua anggota jemaat ini ada di tengah-tengah keluarga jemaat Gereja Pouk pada pagi hari ini, kami mohon untuk berdiri. Terima kasih Ibu, selamat datang, selamat bergabung di Jemaat Gereja Pouk Dasana Indah. Berikutnya, tadi malam kami mendapat surat dari Gereja Pouk Maranatha. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, bahwa gereja kami akan mengadakan ibadah kebaktian kebangunan rohani atau KKR yang akan mengangkat tema pergi untuk kembali, diangkat dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. KKR ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023, waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pembicara Pendeta Dr. Lukas Yamin Sitaba MTH MMIS LMC dari Sekolah Tinggi Misionaris Yogyakarta. Tempat Gereja Kristen Maranatha atau Gereja Pouk Maranatha. Dengan ini kami bermaksud mengundang jemaat Gereja Pouk Dasana Indah untuk dapat menghadiri KKR yang akan dilaksanakan di gereja kami, dan besar harapan kami agar gereja Bapak Ibu dapat hadir dan kita semuanya berdoa dan bersuka cita. Demikian hal ini kami sampaikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Ruben Hatumena STH, Gembala Jemaat, ditandatangani. Berikut diberikan kesempatan kepada Panitia Ibadah Padang, Komisi Pemuda dan Remaja untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban ibadah Padang yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Mei 2023. Waktu dan tempat kami berikan. Shalom. Selamat pagi Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, serta seluruh jemaat Pouk Dasana Indah. Izinkanlah kami Panitia Kebaktian Padang Kopaja 2023 untuk memaparkan laporan pertanggungjawaban keuangan kami terkait kebaktian Padang yang telah kami laksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 yang lalu. Untuk rincian dananya, Bapak Ibu Jemaat boleh dapat melihat di layar LCD yang nanti akan ditampilkan. Untuk pemasukan, adapun deskripsinya sebagai berikut. Yang pertama, kami mendapatkan subsidi dari majelis untuk program pemuda sebesar Rp3.500.000. Lalu kami juga melakukan pencarian dana di Pouk Dasana Indah dan kami mendapatkan hasil sebesar Rp3.416.000. Kami juga mendapatkan donatur dari luar Kopaja. Ada 3 donatur dan kami mendapatkan Rp3.500.000. Donatur dari Kopaja sebesar Rp1.465.000.
Lalu kami juga melakukan registrasi untuk teman-teman Kopaja maupun yang di luar Kopaja. Untuk registrasi Kopaja kami mendapatkan Rp3.760.000 dan yang di luar Kopaja sebesar Rp1.200.000. Selain itu kami juga mengadakan penjualan kaos dan itu laku sebesar Rp735.000. Jadi untuk total pemasukannya sebesar Rp17.576.000. Lalu untuk pengeluarannya, untuk seksi transportasi total pengeluarannya yaitu Rp4.380.000. Untuk seksi dana total pengeluarannya Rp2.855.000. Untuk seksi konsumsi total pengeluarannya Rp6.945.000. Untuk seksi acara total pengeluarannya Rp2.610.000. Jadi untuk total pengeluaran seluruh seksi yaitu sejumlah Rp16.790.000. Adapun surplus dari anggaran yang ada yaitu sebesar Rp786.000. Dan sisa dana yang ada ini akan kami serahkan kembali kepada majelis setelah ibadah selesai nanti. Kami segenap panitia dan juga teman-teman Komisi Pemuda Remaja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu Jemaat, Bapak Ibu Majelis serta Pak Pendeta untuk setiap dukungan Bapak Ibu bagi kami, baik yang telah mendoakan kami sehingga acara Kepang ini boleh dapat berjalan dengan baik, maupun juga untuk Bapak Ibu serta teman-teman yang turut mendukung kami melalui aksi pencarian dana dan turut memberikan berkatnya kepada kami melalui makanan ataupun dana. Kami terus memohon dukungan dan juga doa dari Bapak Ibu Jemaat untuk tetap mendukung kami, teman-teman Komisi Pemuda dan Remaja, dalam setiap program-program yang akan dilaksanakan ke depan. Kiranya kami boleh dapat terus bertumbuh dalam iman, serta kami boleh terus memiliki karakter Kristus yang terpancar melalui kesaksian hidup kami. Akhir kata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hormat kami, Panitia Kebaktian Padang Kopaja 2023, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ketua Panitia Kopaja. Kopaja ini singkatan dari Komisi Pemuda dan Remaja Gereja PAUD Dasana Indah. Supaya kita tidak mengartikan sama dengan yang angkutan umum. Tapi memang dia punya nilai jual. Menurut saya dia punya nilai jual yang cukup baik, bagus. Demikian warta pada minggu pagi ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saudara-saudaraku, sebelum kita menerima berkat Tuhan, jemaat silakan berdiri. Sekali lagi kita akan berdoa untuk keluarga yang baru bergabung bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mari berdoa. Begitu besar karya-Mu Tuhan di tengah-tengah hidup pelayanan kami, doa kami, harapan kami, di mana pada hari ini ada sukacita baru boleh dialami oleh Gereja PAUD Dasana Indah atas bergabungnya anak-anak Tuhan, Bapak Arsen Triflaia dan Ibu Yeti Idaman Ernawati Hia, bersama anak-anak Sarah Wilona Laia dan Joksan Erniko Laia, Bapak Yulianus Rahmat Maduwu dan Ibu Yuliami Hulu. Terima kasih Tuhan Yesus, bukan kebetulan mereka boleh bergabung, karena mereka rindu mau hidup di dalam persekutuan bersama PAUD Dasana Indah. Dan biarlah dengan bergabungnya kedua keluarga ini Tuhan, akan menambah sukacita kami bersama dalam melayani. Karena apa yang kami lakukan semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kedua keluarga ini Tuhan akan semakin dikuatkan melalui persekutuan yang terjadi bersama PAUD Dasana Indah. Terima kasih, kami boleh menyambut dengan penuh ungkapan syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya marilah kita bertekun di dalam doa seperti apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah perjalanan hidup murid-muridnya.
Kita berdoa beralaskan persaudaraan kasih bersama Kristus. Kita berdoa beralaskan kesiapan hati kita mau hidup di dalam Tuhan. Dan kita berdoa dengan berpengharapan karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup. Kembalilah dan lakukan firman-Nya dalam hidup ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Persekutuan kita selesai dan mungkin ada kelewat lagu yang terakhir pada hari ini dengan harapan tidak mengurangi sukacita kita di dalam persekutuan. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai ketemu dalam persekutuan malam bersama nanti. Ke seluruh dunia, mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Sehat ya, semangat dong, panas. Terima kasih. Dan percaya, dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri, segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Halo, mama, Tuhan berkati, ya. Halo, Tuhan berkati, Tuhan berkati, jangan lupa. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Datang, kapan datang? Tuhan berkati, berkelihatan sehat, sakit. Oh, itu aku benar, mudah-mudahan